Ketika kita di organisasi, ketika menjadi anggota dan kita tidak punya pergaulan atau teman yang kurang akrab, mungkin itu sebagai dukanya. Oke pemirsa, kembali lagi di Blusukan Podcast. Kali ini aku mengundang narasumber ya mungkin lumayan cakep ya. Dari aku udah lihat pertama kali tuh udah benar-benar jatuh cinta gitu ya. Kita coba kepoin lah ya, Mas yang ganteng ini dari mana dan siapa namanya. Oke, halo Mas, dari mana Mas? Saya dari Gresik, Mbak. Oh iya, so Gresik. Ya guys, ini dari Gresik guys. Say hi dong buat orang-orang Gresik. Kameranya yang di sini Mas. Hai. Orang Gresik. Warga Gresik. Oke pemirsa, kembali lagi di Blusukan Podcast. Kali ini aku mengundang narasumber ya mungkin lumayan cakep ya. Dari aku udah lihat pertama kali tuh udah benar-benar jatuh cinta gitu ya. Kita coba kepoin lah ya, Mas yang ganteng ini dari mana dan siapa namanya. Oke, halo Mas, dari mana Mas? Saya dari Gresik, Mbak. Oh iya, so Gresik. Ya guys, ini dari Gresik guys. Say hi dong buat orang-orang Gresik. Kameranya yang di sini Mas. Hai. Orang Gresik. Warga Gresik. Oke, namanya Mas. Nama saya Deva Elvito Arifian. Dari Gresik. Oke, Mas Deva. Mas Deva ini kesibukannya sekarang ngapain Mas? Saya seorang mahasiswa. Oh masih Mas, statusnya masih mahasiswa Mas ya. Anggap aja kita nggak kenal ya. Anggap aja kita nggak kenal. Oke. Seorang Mas Deva ini kesibukannya selain jadi mahasiswa, ada kesibukan lain mungkin? Oh ya, tentunya di organisasi, di kampus dan juga di tempat tinggal saya juga ada organisasi yang saya jabati di sana. Oke, menjabati berarti ada posisi penting ya? Iya, sangat-sangat penting Mbak, dan sangat-sangat pusing. Kita kepoin guys, ini sangat pentingnya itu gimana ya Mas ya? Oke, organisasinya itu apa Mas? Ini kalau di organisasi di mana? Maksudnya di rumah ya? Di rumah. Yang di rumah ini saya menjabat di organisasi Karang Taruna sebagai ketua. Wis, oke, ketua Karang Taruna. Kita kepoin. Karang Taruna tuh ngapain sih Mas? Aku jujurnya aku nggak tahu Karang Taruna itu apa. Karang Taruna ini sebuah organisasi yang sebuah organisasi pemuda dan pemudi di desa. Ya sekedar hanya kita bisa berkumpul, kan di dalam desa kan pasti dari teman-teman kan juga punya kesibukan. Tentunya dengan adanya Karang Taruna ini, di mana dengan organisasi ini bisa mengumpulkan sebuah pemuda-pemuda yang anak rumahan lah Mbak, anak rumahan menjadi seorang yang aktif di desa gitu, untuk menciptakan sebuah desa. Itu dipilih? Iya dipilih. Oh enggak semuanya? Enggak, semua bebas. Semuanya. Ya, semua bebas, nanti yang milih ya dari masyarakat sendiri lah ya. Oke. Berarti kesibukannya ya cuma di desa itu aja. Kalau boleh tahu di mana Mas desanya Mas? Desanya di Desa Setro Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Oke. Berarti kesibukannya kalau di rumah Karang Taruna. Ya, kalau di kampus beda lagi. Beda lagi malah. Di kampus ini ngapain Mas? Di kampus Mas? Oh, di kampus saya juga punya kesibukan di organisasi, seperti di organisasi eksternal saya mengikuti di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan juga di UKM Dakwah TV, dan di organisasi internal di Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Hima Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Berarti aktivis banget ya Masnya ya? Iya. Sibuk banget kayaknya Masnya. Dari kesibukan apa emang pengen sibuk sendiri sih Mas? Ya mungkin iya, karena selagi kita masih muda ya kita tentunya harus cari kesibukan itu. Soalnya jarang-jarang nggak sih sekarang anak muda tuh yang pengen ikut apa kegiatan kayak gitu-gitu tuh. Ada yang mendorong Mas Deva ini kok pengen gitu ikut kegiatan banyak loh itu. Di rumah ada, di kampus juga nggak cuma satu. Itu motivasinya mendorong Mas Deva sendiri tuh apa Mas? Ya tentunya ya organisasi itu kan buat pengalaman kita, tentunya buat menambah kita wawasan dan ilmu. Oke. Tapi apa ya? Ikut tuh bukan cuma karena tren kan? Enggak, ya karena emang kepingin gitu. Oh, kepingin doang? Enggak, ya karena minat. Oh, minat ya. Soalnya dari apa ya? Kita melihat faktanya aja ya, di luar tuh banyak anak-anak kayak gak mau
apalagi di kampus ya. Ya kan saya juga mahasiswa, Mas. Ya Mas Dewa ya. Mungkin narasumber saya ini juga sangat aktivis. Oh, enggak guys, enggak. Ya jadi kita coba kita coba kulik nih. Kan kita ceritanya di program Blusukannya kita mengulik ya. Dari Mas Deva itu dari sekian banyak kegiatan itu ya. Itu yang paling Mas Deva suka lah, itu yang mana? Tentunya maksudnya saya dominan. Yang dominan saya tergantung sih Mbak, tergantung. Mungkin kalau saya ingin mengembangkan potensi serta bakat yang ada di prodi, mungkin saya ke Dakwah TV. Cuma saya juga suka juga gabung di PMI ini, suka aktif juga. Oh, di PMI itu ngapain Mas? Di PMI juga kita ini sebagai anggota pengurus rayon di PMI, kita sebentar lagi kan ada Mapaba atau Diklat Angkatan 22 ya, kita sibuk untuk belajar tentang kajian tentang materi-materi yang ada di PMI seperti Jadi itu. ada kajiannya berarti ya kalau di PMI ya. Oke. Kajian tentang materi ya. Oh, berarti ya PMI itu apa sih Mas kepanjangannya? PMI itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh, ya karena ini anak UIN jadi organisasinya pastinya berhubungan dengan Islam, keislaman pastinya ya. Oh, berarti di PMI itu ada kajian ya. Ya. Kalau mengembangkan potensi skill itu ada di Dakwah TV. Ya. Itu kan ada Dema juga ya? Ya, Ya, kalau Dema itu berarti di naungan fakultas. Fakultas. Kalau yang tadi HMP di naungan prodi. Prodi. Wis. Idaman banget ya Masnya ya. Kalau di Karang Taruna sendiri kegiatannya ngapain Mas? Aku jujur aku nggak tahu. Karang Taruna tuh biasanya ngapain? Terus mungkin kayak cuma sebagai ada doang Karang Taruna di desa gitu. Ya tentunya ya meningkatkan sebuah desa, di mana di dalam desa kan tentu gini Mbak, di dalam desa kan banyak sekali kan kekurangan seperti masyarakatnya, seperti lingkungannya lah. Adanya Karang Taruna ini bagaimana cara kita untuk merubah itu semua, untuk membuat perubahan di dalam desa itu dengan adanya Karang Taruna. Pemuda-pemuda di sana itu terbagi setiap tugasnya, dan tugas masing-masing itu tentunya untuk meningkatkan dan membuat perubahan di dalam desanya gitu. Oke, paham. Berarti Mas ini kan sebagai ketua ya, itu berarti ada program sendiri mungkin ya? Iya. Oh, salah satunya mungkin programnya Mas? Tentunya dalam program menjadi ketua ya, mendekatkan diri biasanya ya. Oh iya, tentu banyak sekali suka duka Mbak. Seperti bagaimana cara kita sebagai ketua ini bisa merangkul anggota kita, bisa merangkul pemuda-pemuda ini kan tentunya gak mudah gitu, sangat sulit. Soalnya banyak sekali gitu. Banyak berarti anggotanya Mas, berapa? Hampir 60-an orang. Banyak loh itu. Iya. Banyak. Maksudnya yang mau itu aktif semua. Ya sebagian ada juga yang gak aktif lah. Itu bagaimana cara saya gitu Mbak, untuk merangkul seperti anak-anak yang anak rumahan lah, anak yang kurang wawasan gitu. Bagaimana cara kita gitu sebagai ketua yang ada di desa, sangat sulit. Caranya Mas Deva buat kayak membagi waktu gitu. Ada Dema, PMII, HMP, terus apa tadi? Apa sih tadi? Karang Taruna. Caranya bagi tuh ya, oh Dakwah TV juga ya. Oh ya, di Dakwah TV itu ngapain sama Mas? Jadi apa nih? Jadi kameramennya? Enggak, saya di Dakwah TV jadi presenter Mbak. Saya jadi presenter. Pantesan ngomongnya luas banget ini guys. Enggak. Masih belajar. Tapi kelihatan lah ya potensinya Mas Deva sebagai presenter tuh kelihatan banget. Pantas juga jadi ketua di Karang Taruna, karena sebagai pemimpin kalau nggak vokal tuh nggak ada kemajuan pastinya. Ya kalau diem-dieman aja ya gak ono manfaatnya juga. Maksudnya gak bakal berjalan gitu. Yang bisa apa caranya Mas Deva untuk membagi itu gimana? Caranya bagi waktunya. Ada kebingungan juga, mungkin ada suka dukanya. Iya, terkadang juga ada kebingungan Mbak, seperti tabrakan pas waktu semisal di organisasi kampus juga ada rapat, dan di rumah juga ada pas kebetulan ada rapat. Lah ini bagaimana cara kita membagi ini terkadang sangat bentrok gitu Mbak. Tapi
ya alhamdulillah sampai saat ini bisa teratasi. Ya, kalau Karang Taruna berarti kan Mas Deva ini sebagai ketua bisa lah ya mengatur kayak jamnya digeser gitu. Bisa kan? Iya, bisa. Jadi kan? misal saya di organisasi kampus ini molor lah, nanti saya bilang ke teman-teman saya mundurkan jam berapa gitu. Jadi intinya bisa setiap kegiatan bisa terlaksana semua. Dilaksanakan semua. Bisa ini kan semua. Mas Deva kuliahnya di Winsa ya. Dari Gresik. Ngkos, Mas. PP saya, Mbak. Capek ini. Loh serius PP? Iya, PP. Berapa Mbak, jam loh? Ya hampir 45 menit lah paling lambat. Itu belum, itu sama macet di perjalanan. Enggak, soalnya setauku ya orang Gresik itu pastinya ngekos gitu loh. Ini kok PP, nggak capek sampean Mas? Kan rumah saya kan di daerah sini loh Mbak, Surabaya Barat. Kan itu kan perbatasan antara Gresik dan Surabaya. Lebih dekat lagi ke Surabaya daripada ke Gresik-nya gitu. Intinya kalau dari Gresik itu desa saya ini desa pinggiran gitu. Pinggiran banget dari Gresik. Tapi lebih dekat ke Surabaya. Oke, paham. Berarti perbatasan lebih dekat ke Surabaya daripada ke Gresik. Berarti pojoknya Gresik ya? Iya. Okay. Tapi masyarakatnya tentunya lebih ke apa? Gimana? Lebih ke Gresiknya apa ke Surabaya? Enggak, lebih ke Surabayanya. Kalau di desa tapi saya masih namanya Gresik. Iya, namanya Gresik cuma Oke, paham. Ya berarti sama sih kayak aku kan dari Pamekasan nih. Di orang Sampang tuh juga ada yang kayak perbatasan, dia itu perbatasan dari Sampang ke Pamekasan, tapi dia lebih kayak dominannya malah caranya dia ngomong pun juga hampir ke kayak orang Pamekasan. Paham nggak? Paham. Ya, ada juga yang kayak gitu. Sekarang kesibukannya Mas Deva kan ada di organisasi nih, ya, banyak organisasi. Ada niat buat nambah nggak? Mungkin saya melihat dan mengoreksi dan melihat diri saya ini kan sudah mau semester 6. Mungkin saya sudah cukup untuk kegiatan tidak menambah lagi. Dan hanya untuk mengikuti yang bisa membuat perkembangan diri saya aja. Oke, berarti kalau disuruh kayak dominan yang mana itu enggak, karena sama rata. Enggak, sama rata. Oke, soalnya dari pengalaman aku sendiri pun ya sama kayak gitu. Jadi tapi mungkin kalau aku tuh posisinya sama semua. Maksudnya enggak ada jabatan yang tinggi. Misalnya sama-sama jadi anggota semua. Jadi enak lah ya. Jadi bisa terlaksana semua berarti organisasinya. Oke. Biasanya nih ya Mas Deva ya, kalau orang yang dia itu aktif di organisasi, dia itu di kuliahnya ya asal kuliah doang. Kalau Mas Deva sendiri gimana? Itu kan sebuah hak masing-masing ya Mbak. Sebuah perbedaan di diri seorang masing-masing. Mungkin kalau saya ketika ada rapat dan itu ketika ada mata kuliah juga ada di jam itu, mungkin saya lebih mentingkan di kuliah daripada di rapat saya. Mungkin rapat saya nanti bisa izin dan saya mengikuti berkuliah. Gitu. Jadi tetap memprioritaskan kuliah saya gitu. Karena tujuan utama saya kuliah. Tujuan utama kuliah. Bukan, iya kan organisasi kan untuk menambah pengalaman kita. Benar. Oke. Ya, bagus sih kalau kayak gitu. Soalnya orang itu ada yang setauku ya macam-macam mahasiswa itu ada yang dia itu kuliah pulang. Maksudnya ya dia cuma asal kuliah doang gitu. Terus ada yang dia itu julukannya kura-kura, kuliah rapat Oh iya, gitu. iya. Terus ada juga yang julukannya dia itu ya kuliah enggak, organisasi enggak. Maksudnya dia itu di kuliah di kampus, di kelas ya, di kelasnya khususnya dia tuh ya udah sementing kuliah aja. Maksudnya kan ada nih kayak dia itu sebenarnya kuliah tapi kuliahnya dia itu ngoyo. Maksudnya berambis di kuliah, gak mau ikut kegiatan apa-apa karena dia emang ambis di kuliahnya. Tapi yang tipe ini dia itu di kuliah itu ya cuma sekedar kuliah doang, gak ngapa-ngapain. Jadi tipenya mahasiswa setauku tuh ada 4 gitu. Kura-kura, kupu-kupu, terus yang dominan yang full di aktivisnya, sama yang asal kuliah doang gitu. Berarti Mas Deva itu masuk ke yang kura-kura. Masuk yang mana nih? Masuk yang mana?
yang kura-kura. Kura-kura. Kuliah rapat. Ya. Ya, jadi teman-teman ini Mas Deva itu sama sama aku. Aku juga ya kalau nggak kuliah ya rapat. Hanya tujuan kita sebagai mahasiswa itu ya apa ya? Mengisi waktu luang. Ya, Mas Deva ya. Iya, mengisi waktu luang. Benar. Daripada gabut kan dia. Bener, daripada gabut. Tapi aku dari Mas Deva itu salutnya karena dia itu nggak cuma di kampus ya. Di rumahnya juga ini loh, Karang Taruna ini loh juga aktif dia sebagai ketua. Bangga banget kayaknya maknya nih. Ibu, ini anaknya Mbak. Keren banget, Bu. Ayangnya apalagi ya? Ayangnya bangga banget sih kayaknya nih. Penyemangat itu, Oh, penyemangat. Sebagai penyemangat. Coba jadi penyemangat doang, nggak mau jadi teman hidup. Insya Allah jika direstui. Amin. Oke. Bismillah. Amin. Terus kalau Mas Deva sendiri nih sekarang apa namanya? Misal nih nggak dapet apapun, kayak misal pengennya ya cuma mau dapat pengalaman di organisasi. Ternyata dari situ Mas Deva tuh nggak dapat apa-apa. Mas Deva tuh mau kemana? Misal kalau nggak dapat apa-apa di organisasi ini, paham nggak? Jadi misal kita gak dapat pengalaman di organisasi. Ternyata aku salah nih gitu. Udah kadung buang-buang waktu gitu. Sebenarnya sebelumnya niatnya mau kemana, kan kadang ada juga tuh mahasiswa yang nggak kuliah abis kuliah langsung kerja. Deva pengennya kayak gimana kalau nggak ada organisasi lah anggapannya? Ya kita gimana ya Mbak ya? Gak apa-apa, ngomong aja. Gini, semisal gak ada organisasi di perkuliahan, mungkin ya kan kita kan kuliah kan ada jurusan, ada prodi. Lah di mana prodi itu kan bisa buat kita di masa depan besok insya Allah jika kita terus di jalur itu gitu. Emang cita-citanya Mas Deva jadi apa sih? Kalau cita-cita cita-cita mungkin gak terlalu bahas cita-cita ya Mbak ya. Mungkin jadi bingung nih guys. Kayak gini. Cita-citanya, maksudnya anggap nggak cita-cita sih kalau kita udah semakin tua tuh nggak mikir yang kayak mau jadi dokter, mau jadi pilot enggak ya. Harapan lah mungkin pengennya tuh jadi apa sebenarnya? Mungkin dengan harapan saya di KPI ini di prodi KPI saya ingin menjadi seorang presenter. Jika itu sudah menjadi takdir saya gitu. Nah, kalau enggak mungkin mengikuti alurnya. Oke. Ya, ini dari kemarin kita ketemu dengan mahasiswa KPI terus ya teman-teman. Abis ini kita bakal ngundang selain anak KPI abis ini. Aku kepo apa lagi ya? Mungkin dari Mas Deva ke apa ya? Tadi kan sukanya semua nih. Dukanya apa? Dukanya sebentar diduga di mana ini, Mbak? Dukanya itu ternyata mengikuti organisasi semua organisasi itu ada dukanya gitu loh. Ada enggak? Ya dukanya sih ketika kita di organisasi, ketika menjadi anggota dan kita tidak punya pergaulan atau teman yang kurang akrab, mungkin itu sebagai dukanya. Karena ketika kita di organisasi tapi kita nggak punya relasi. Iya, relasi dan juga banyak teman, mungkin agak males gitu, Mbak. Tapi kalau kita punya banyak teman, banyak relasi buat bersosialisasi, mungkin nambah semangat kita. Gitu. Tapi kalau misal kita nggak punya teman, ya kalau punya teman kan kita jadi ngangong-ngangong. Iya. Terpojok gitu loh, Mbak. Oh, benar-benar. Berarti dukanya kita itu kalau gabung di dalam suatu organisasi ya teman-teman, kita tuh nggak ketemu sama orang yang mungkin nggak sefrekuensi sama kita, itu menjadi beban buat kita. Oke, paham. Ya, beginilah ya teman-teman kesibukan anak muda saat ini yang memilih untuk aktif di kuliah dan juga organisasi, dan organisasinya bukan cuma satu. Di organisasi kampus juga aktif, di organisasi di rumahnya dia juga aktif dan menjabat pula jadi ketua. Ya, sekian mungkin untuk episode podcast kali ini dengan Mas Deva yang sudah menceritakan pengalamannya sebagai ketua Karang Taruna, terus juga aktif di berbagai organisasi di kampusnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman belusukan di
manapun kalian berada, kita pamit undur diri. See you. Makasih buat Mas Deva.